selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini spesial sekali ya, karena saya saat ini ada di Universitas Brawijaya, salah satu universitas terkenal di Malang ya. Dan saya kedatangan salah satu teman saya yang sebenarnya lumayan be honor ya, karena dia itu super sibuk mencari waktunya dan beliau meluangkan waktu. Sebenarnya nggak super sibuk sih, Terus sok-sok sibuk aja, biar terlihat kayak anak-anak produktif gitu. Oke, nanti kita buktikan ya kegiatannya apa aja dalam podcast ini. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita silahkan Mail. Oke. Tadi kan disuruh nebak nih ya Kak ya. Iya. Harusnya ditebak dulu dong. Aku nggak mau langsung nge-spill ya. Oke, mungkin boleh ditebak. Dikasih clue aja. Oke. Dari muka dulu nih. Dari muka kira-kira ini anak sosum apa saintek gitu. Kelihatannya sih dua-duanya. Anak agama aja jangan ya. Oke, jadi aku sebelumnya kenalin, aku Ismail Hidayatullah dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Dipanggilnya apa? Mael sih dipanggilnya. Iya, pakai Mael gitu ya. Biasanya dipanggil L gitu, L. Pacar Syifa Haju. Beda. Tapi nanti nyari yang gitu juga sih. Oke. Jadi aku di sini S1 nih. S1 jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Artinya aku udah masuk tahun kedua nih kuliah. Which is semester 4. Oke, nice. Ngomong-ngomong soal ilmu komunikasi, awalnya tuh kenapa sih milih jurusan ini? Apakah emang Mail ini dari kecil, dari SD pengen jadi penyiar radio mungkin ya? Atau pembawa berita? Atau gimana nih? Kenapa tiba-tiba milih ilmu komunikasi gitu atau tiba-tiba dapat rahmat, kayaknya aku disuruh Ilkom deh. Waduh. Kenapa ya dulu ya? Sebenarnya aku tuh kayaknya dari lahir dari brojol dari perut emak gitu ya. Aku bilang langsung aku mau Ilkom gitu. Enggak ya. Bayi ajaib. Iya. Enggak. Sebenarnya aku tuh baru tahu mau masuk ilmu komunikasi itu pada saat aku kelas 11. Karena aku to be honest aku enggak tahu tuh dulu apa ya jurusan yang cocok untuk aku. Karena kebetulan aku di SMA itu aku di IPA. Oh, IPA. Sebenarnya dari SMA tuh pengennya IPS nih Kak. Tapi karena sekolahku ini kelas IPS-nya cuma 1 dan kelas IPA-nya ada 3. Oh gitu. Iya, jadi persaingan masuk IPS kita. Boleh di-spill gak nih sekolahnya di mana? Apa ya sekolahku ini bentuknya madrasah. Di bawah Kemenak. Terus asrama dan juga kalau mau masuk itu tesnya nasional. Oh gitu. Kemenak berarti negeri ya? Negeri. Tebak apa ya? Ya, aku dari Man Insan Cendekia. Wow, itu salah satu man terkenal ya di tempatnya Mail. Itu sangat kita sangat punya apa ya? Pride tersendiri bisa masuk ke sana karena juga persaingannya agak ketat. Susah banget sih dulu. Dulu pas zamanku masuk aja yang daftar itu udah 1000-an, yang diterima cuma 100. Gak nyampe 100, 96 ya. Cuman 1%. Iya, 1% dari yang daftar. Luar biasa. Nah, jadi singkat cerita ya aku pengen masuk IPS, aku gak keterima nih. Dulu udah laporan ke guru BK nih ya Kak ya. Aku mau IPS nih karena aku gak sanggup di IPA, ngitung-ngitung fisika, kimia, matematika, minat dan segala macam gitu kan. Oh berarti emang dari awal basicnya bukan di perhitungan gitu. Bener. Sebenarnya aku pinter mungkin ya di IPA tuh pinter mungkin. Tapi aku tidak minat. Bener. Jadi aku pernah sempet demotivation itu di awal-awal SMA tuh kan. Padahal kan baru dari SMP masuk SMA tuh semangat banget mau belajar hal baru. Tapi aku masuk IPA dan ketemunya teman-teman yang emang pinter-pinter banget sih ya. Tapi aku untungnya kalau Mail aja udah lolos seleksi pinter ya. Ketemu lagi dengan orang-orang yang luar biasa gitu ya. Semuanya luar biasa. Semuanya insecure di sana kayaknya masuk. Semuanya insecure banget. Kalau aku kayaknya jadi peringkat terakhir kayaknya. Tapi peringkat terakhir di sana nggak malu-malu banget gitu lah Kak. Iya, benar-benar. Karena kita bersaing dengan orang-orang luar biasa. Jadi pintar di antara orang-orang pintar. Benar. Ya intinya gitu, aku bilang ke guruku aku nggak mau IPA gitu kan, aku mau IPS. Tapi ya udahlah karena aku udah males pindah-pindah dan udah nyaman ya udah ketemu teman gitu-gitu. Terus aku juga dapat privilege di IPA tuh aku ikut olimpiade. Apa? Kimia? Geografi. Olimpiadenya IPS ya. Geografinya IPS ya? Iya. Bisa gitu? Bisa, karena kan di geografi juga ada IPA-nya kan. Nah
Ya makanya aku pilih geografi karena aku pikir tidak ada hitungannya. Ternyata tetap ada. Ternyata tetap ada. Fisikanya ada, kimianya ada, sosialnya juga ada. Wah. But it's okay. Aku enjoy banget sih. Paling tinggi cuman tingkat kabupaten Wah, sih. itu Provinsi lumayan. ya. Belum sempat ke nasional. Sertifikatnya lumayan lah buat daftar. Iya, buat daftar SNBP kemarin Iya. itu. Oh, berarti udah ke-spill nih Udah jalur ke-spill ya? masuknya lewat SNBP. SNBP, betul. Keren. Kemarin tuh dari kota sekolah emang ini ya masuk eligible. Oh iya, dari Eligible. sekolah itu aku masuk eligible. Sekolahku kebetulan dapat yang kuota 40%. Oh, 40%. Karena lumayan akreditasinya A kalau nggak salah ya. ya. 40%. Iya, 40%. Dan kebetulannya Mail one of Masuk. them. Yes, alhamdulillah one of them. Amazing. Masuk ke eligible dan ya bersaing dengan anak-anak SNBP lainnya. Oke. Oke, perjuangannya apa nih? Kayak Oke. kamu kemarin persiapin apa aja untuk daftar SNBP itu? Oke, kalau ngomongin SNBP sih banyak yang dipersiapkan ya. Tapi kalau sebenarnya aku tuh sebelum persiapan SNBP itu dilanda dengan kebingungan. Oke. Bingung milih jurusan gitu kan. Mungkin Dilema. orang-orang lihat aku kayak, wah kamu cocok nih ilmu komunikasi. Tapi aku bingung Kak sebenarnya ilmu komunikasi itu belajar apa gitu-gitu kan. Tapi kamu sempat krisis identitas gak? Karena kan kamu basicnya dari IPA nih. Masa sih aku ngambil soshum gitu. Oke. Sayang gitu. sayang IPA-nya gitu Iya. ya. Enggak sih, kalau aku Enggak ya? enggak ngerasa krisis identitas, malah kayak aku merasa bangga nih anak IPA bisa terjun Oke. di soshum gitu loh. Tapi emang banyak sih yang lincur Iya, ya banyak. teman-temanku. Termasuk aku. Iya ya. Aku juga dari IPA terus tiba-tiba ambil pendidikan bahasa Pendidikan bahasa Inggris. Inggris. Itu masuknya soshum soalnya. Iya, karena apa ya? Lebih asik kan soshum ya. Iya. Dan kebanyakan orang tuh nemu passion dan minat bakatnya itu kan seiring waktu gitu loh. Jadi bisa jadi dia awalnya emang minat di sains, tiba-tiba Berubah oh gitu ternyata ya. aku sebenarnya sukanya di soshum gitu. Iya, betul. Kalau aku emang dari awal soshum, cuma juga di sains bisa lah diikutin. Cuma emang sambil ini ya Kak ya, mengais-ngais gitu kayak ya Allah susah banget gitu dulu pas SMA, beneran Iya. stres itu aku. Iya benar-benar. Karena kan bukan minatku ya, itu capek banget sih. Karena kalau sekarang sesusah-susahnya mata kuliah atau Iya. tugas itu masih aku jalanin karena suka. Keren. Jadi intinya kalau persiapan SNBP itu ya persiapannya dari kelas 10 sih ya Kak ya sebenarnya. ya. Serius? Enggak, maksudnya Wow. persiapannya harus Aku kelas 10 ngikutin belum lomba ada gitu. mikirin itu loh. Sama. Tapi sebenarnya kalau teman-teman yang mau masuk kuliah nih ya, jalur SNBP itu harusnya udah dipersiapin dari kelas 10. Kayak iya. nilai rapot harus dijaga stabil. Noted nih teman-teman. Terus juga ikutin perlombaan-perlombaan baik tingkat kota, terus provinsi ataupun nasional. Iya, Lebih bagus pokoknya lagi internasional ya. selalu ambil kesempatan itu Iya. ya. Jangan sampai udah kelas 3 tiba-tiba baru mau join kan udah telat. Bener. Nah juga pokoknya yang penting nilai rapot sih Kak, itu Oke. dijaga terus. Harus Harus naik, minimal stabil. ya. Kalau enggak ya naik. Jangan Tapi sampai turun. bener, sayang banget kalau turun. Dan juga perbanyak apa ya, riset aja sedari awal gitu loh. Kayak kamu mau masuk jurusan apa, Oke. universitas apa gitu kan. Misal ada universitas impian, terus juga jalur apa. Kebetulan misal aku jalur SNBP kan, sebenarnya aku nggak tahu juga bakal masuk eligible. Meskipun ada feeling ya. Pede banget lagi. PD tuh harus. Iya, pede harus. Terus Tapi apa? harus dinotit juga gak sih, kita tuh harus realistis gitu milihnya. Bener. Jangan sampai pede nih tapi ternyata milihnya kedokteran dan sedangkan Ah. pesaing yang lain itu jauh lebih hebat iya, mungkin. lebih well prepare dari Iya, kita well gitu ya. prepare. Bener, karena kebetulan aku juga ada di Universitas Brawijaya di Oke. ilmu komunikasi. Itu menurutku salah satu jurusan yang banyak peminat sih, Ilkom UB gitu ya Kak. Tapi memang peluangnya lebih besar Iya, menurut daripada. aku lumayan gede sih kemarin Ilkom UB tuh berapa persen gitu. Iya. Tapi memang peminatnya banyak juga dibandingkan dengan universitas lain di jurusan yang sama kayak Universitas Indonesia atau Pajajaran yang udah terkenal banget tuh jurusan Iya. ilmu komunikasinya. Itu aduh ketat banget minat. Dulu aku minatnya di UI kalau nggak di Unpad tuh ilmu komunikasi. Cuma ya karena balik lagi realistis. Realistis itu penting guys. Benar, realistis dan juga aku memang nggak ada yang apa ya? Aku nggak gigih banget gitu Kak mau masuk UI atau Unpad. Bukan dari kampusnya tapi lebih ke Jurusan, jurusannya. bener. Aku lebih ke jurusannya sih. Kayak aku lihat kalau masuk UI atau Unpad itu kayaknya lebih susah. Mungkin sebenarnya aku bisa aja tembus. Iya. Tapi kayaknya aku nggak ambil karena
lebih ketat. Dan juga mungkin dari universitas kan, kalau di Malang ya, tahu sendiri kan Kak, kalau di Malang tuh enak banget untuk kuliah ya. Iya betul, setuju Enak sekali. Dia tuh kayak slow living guys. Bener, sesantai itu loh. Kayak ya macet, semacet-macetnya nggak macet banget Enggak gitu sih, kan. menurut aku dibanding kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar gitu kan. apalagi. Surabaya juga, kalau Surabaya panas banget. Iya, Malang dingin guys. gitu ya. Iya, nah itu plusnya dingin. Jadi kayak bener-bener teman-teman itu kalau mau milih universitas itu juga nentuin kira-kira kalian cocok gak nih di kotanya Iya, harus. sama Jadi selain riset soal kampus dan jurusannya, riset tempatnya juga, juga. sama environmentnya gitulah, Environmentnya, lingkungannya. Apakah akan cocok atau tidak? Iya, living cost-nya gimana? Ya, di Nggak persiapan SNBP tadi udah Oh, terjawab iya. belum nih Kak? Harusnya udah ya. Harusnya udah ya. Jadi Intinya pokoknya, ikutin lah ya Kak ya. Pokoknya ambil semua opportunity dan siapin dari kelas 10 kalau bisa ya. Benar. Karena orang-orang juga kalau misalnya kita mau santai, orang-orang tuh udah startnya Dari bahkan awal, ada Kak. dari SMP. Mereka udah tahu Wah. abis masuk SMA ini, terus setelah masuk SMA aku Iya. mau kuliah di sini. Sedangkan kalau benar-benar. kita kan ya let it flow aja ya. Iya, let it Orangnya flow. nge-flow aja, jadi walaupun tetap ada ada goals. tujuan. Cuma emang sesantai itu. Mungkin aku ditakdirkan kuliah di Malang karena aku orangnya santai kali ya. Iya, jadi ikut slow living. Iya, ikut slow aja di sini. Nah, itu tadi mengenai pre kuliah ya. Pre-kuliah. Sebelum Iya. kuliah. Nah, kita masuk nih ketika kuliah gimana? Boleh diceritain karena di sini mungkin ada teman-teman yang penasaran yang pengen masuk Ilkom UB. Gimana sih pas masuknya tuh ada ospek-ospek gitu juga nggak? tentu Terus dong, ada kayak ospek ya. dosen-dosennya gimana? Terus mata kuliahnya berat-berat gak Kak gitu? Waduh, berat gak ya? Ini kalau dibilang berat nanti pada mundur semua nih yang Oke. mau daftar. Oke, mulai dari awal kuliah gitu ya. Jadi waktu itu aku ya udah lolos SNBP, udah keterima nih, udah tenang. Nah, yang plusnya dari anak-anak SNBP ini adalah kita nganggur berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Kalau nggak Oke. salah ya, pengumuman bulan April, kalau nggak Maret, terus masuk kuliah Agustus. Agustus, wow. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan. Wih, aku 4 bulan Kak. Nah, Apa itu nggak bengkak aku ngapain di rumah aja ya? tuh selama 4 bulan itu? Nah, kalau selama 4 bulan itu kebetulan aku ya makan, tidur di rumah. Oke. Enggak sih. Selain itu juga aku bantu-bantu orang tua. Masya Allah. Tabarakallah. Ya karena kan Boleh nganggur ya dicontoh Kak ya. guys ya. Nganggur dan juga teman-teman masih persiapan untuk masuk kuliah. Iya. Jadi kan gabut nih, kita Benar, mau benar, ngajakin benar. teman-teman, mereka Masih masih siap UTBK dan lain-lain. Jadi kita nganggur. Jadi ya aku karena nganggur aku manfaatin nih teman-teman. Jadi aku mulai berpikir, mulai dewasa, kayak aku mikir kira-kira kuliah nih aku mau lebih mandiri kan. Oke. Aku lebih Apalagi mandiri. Mail tuh tadi asalnya dari mana belum di-spill ya? Oh iya ya. Aku dari Palembang. Palembang ke Sumatera Malang Selatan. guys, jauh banget ya. Jauh sih. Kayak jarakku dengannya Wow. menyeberangi 2 benua, 2 samudra. Siapa tuh? Oh, siapa tuh? Nggak ada sih kebetulan. Belum ada jodohnya. Orang tua maksudnya. Orang tua, kalau orang tua hanya melewati berbagai provinsi dan selat aja sih. Jauh juga sih ya Iya, Kak iya, itu ya. iya. Jauh juga. Lumayan. Jadi benar-benar harus dituntut untuk mandiri. Mandiri, Karena kalau benar. enggak bakal susah banget itu. Susah banget. Untuk survive Survive di tempatnya. sini. Nah, selain mandirinya kan banyak nih definisi mandiri, mulai dari pribadi gitu ya, bisa apa-apa sendiri dan juga finansial. Nah, Betul. kemarin tuh aku kepikiran tentang mandiri dalam finansial nih Kak. Oke. Meskipun at the end itu aku tetap gak mandiri. Iya, tapi aku kepikiran kan gimana caranya buat ngurangin beban orang tua dalam Oke. biaya kuliah. Nah, Karena kan gede banget ya biaya kuliah. betul. Apalagi S2. Apalagi S2. Karena bila ya, kalau aku S1 aja udah lumayan kan, apalagi bukan aku sendiri yang dibiayain gitu ada sama orang tua. saudara-saudara Ada saudara-saudara yang masih kuliah, masih sekolah. Jadi kemarin aku kepikiran apa ya yang bisa bantu orang tuaku Apakah kerja? lebih ringan. Iya, kemarin sempat kepikiran apa kerja ya, tapi kerja aku bingung kerja apa karena nggak ada pengalaman Oke. kan. Dan juga takut yang full time tiba-tiba ngerusak. iya, nggak bisa kan. kuliah. Karena kuliah nggak bisa. Karena biasa kalau yang full time itu kelas khusus pegawai gitu-gitu Betul. kan. Nah, jadi kebetulan kemarin tuh aku cari-cari beasiswa juga nih. Nah. Cari-cari beasiswa, kayak wah menarik, banyak beasiswa. Oke. Tapi aku kepincut sama satu beasiswa nih Kak. Apa tuh? Boleh di-spill Iya. nggak? Itu beasiswa dari LPDP Kemenak. Oke, Kementerian Oke. Agama. Iya, Namanya Kementerian Agama namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi itu
angkatan kedua sih kebetulan ya. Oke, FYI guys, kita kenalnya dari beasiswa itu. Jadi Betul. kita ini sesama awardee beasiswa Bener. Indonesia Bangkit. Jadi terima kasih LPDP dan Kemenak. Pokoknya kemarin tuh kepincut. Awalnya aku nggak yakin Kak, karena kan aku kuliahnya di UB kan. UB kan di bawah Kemdikbud ya, bukan di bawah Kemenak. Ternyata setelah dipelajarin, orang tuaku juga nyuruh aku, nih baca dulu nih, pelajarin dulu. Awalnya aku udah denial, udahlah nggak usah ya bunda gitu. Ini tuh untuk anak-anak yang di bawah Kemenak kayak UIN sama Universitas Islam. Benar-benar. Ternyata pas aku pelajarin, aku baca tuh bukletnya, ada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Wah, emang jodoh banget ya. Iya, emang jodoh banget karena ini pasti saingannya banyak nih sama anak-anak yang lain. Tapi menurutku beasiswa ini eksklusif. Kenapa tuh eksklusif? Eksklusifnya adalah beasiswa ini dikhususkan untuk anak-anak atau siswa-siswi yang merupakan lulusan sekolah di bawah Kementerian Agama ataupun yang berkuliah ya, yang baru masuk kuliah di Kementerian Agama. Ataupun yang bekerja di bawah instansi agama. Yang di bawah instansi agama. Jadi kan eksklusif nih untuk anak-anak Kemenak aja. Benar. Jadi dibandingkan kan ada LPDP juga nih kalau untuk S2 ya. Dibandingkan LPDP peluangnya tuh lebih besar Kemenak karena Kemenak lebih privilege ke Kementerian Agama aja. Bener. Orang-orang di bawah Kemenak aja. Jadi kita bersaingannya sama anak-anak Kemenak aja lah gitu intinya. Dan kebetulannya Mail dari SMA di bawah di bawah Kementerian Agama. Dan alhamdulillahnya dengan serangkaian tesnya 3 ya kita kemarin ya Kak ya. Apa kakak lebih nih S2? Kalau aku 3 tadi. Iya sama 3. Sama ya. Mulai dari berkas itu banyak banget ya. Persiapan berkas banyak banget. Apalagi bikin motivation letter itu capek banget menguras energi. Karena kalau aku S1 kan, jadi S1 tuh nggak seribet S2. Jadi kayak intinya kita ngenalin diri kita, tujuan kita, kenapa milih jurusan, milih BIB, dan apa kelebihan kekurangan gitu-gitu aja. Untuk ini nanti kita bahas di sesi khusus lain gitu. Kan kayaknya agak panjang ya. Iya panjang banget ya. Tapi mungkin kalau memang ada teman-teman yang penasaran boleh ya. Boleh banget. Kita bikin sesi khusus buat BIB tips and trick beasiswa Indonesia Bangkit. Iya benar kan. Intinya itu tadi caraku untuk mandiri, aku di BIB. Nah itu tapi banyak bentar, banget aku highlight nih dari satu poin dari proses Mail daftar beasiswa itu, jangan pernah malas buat baca info. Benar. Karena sebenarnya info itu banyak banget ya Mail. Benar. Sisa kitanya aja, mau nggak memperdalam membaca itu, meneliti lebih lanjut. Gitu iya. Emang harus riset. Karena iya Kak, aku hampir kehilangan peluang itu gara-gara aku udah kayak ya udahlah nggak usah dibaca, gara-gara nggak tahu sebenarnya, nggak tahu isinya apa. Padahal itu peluang gede banget. Nah intinya sama kayak teman-teman yang mempersiapkan untuk kuliah, itu tuh dibaca benar-benar kayak seleksi SNBT, SNBP. Benar. Karena takutnya ada miss, itu bisa mempengaruhi banget. Oh ya, 1 poin aja gitu ya. Itu bisa sangat fatal. Banget. Oke, lanjut ke kuliah nih ya. Intinya setelah beasiswa aku masuk kuliah nih, merantau dari Palembang ke Malang. Ospeknya gimana nih? Ospeknya asik banget. Apalagi ospek Raja Brawijaya kan, Universitas Brawijaya. Itu kayaknya kalau ospek Rabrau, kalau teman-teman yang mantengin ospek-ospek universitas, itu Rabrau kayaknya selalu jadi for your page FYP. di TikTok ya. FYP di TikTok dan viral di Twitter. FYP. Tapi asik sih, acaranya kegiatan ospeknya asik, nggak ada yang perpeloncoan itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, apalagi di fakultasku jadi itu. aman teman-teman? Iya aman banget. Di fakultasku itu Ilmu Sosial dan Politik, FISIP, itu aman banget. Cuma paling tugas ospek aja yang banyak. Boleh diceritain sedikit gitu tugasnya gimana? Secara umum aja. Kalau secara umum tuh tugas kita ospek itu sebenarnya kayak merangkum materi ospek, terus juga nyari informasi-informasi kayak LKM, UKM yang ada di fakultas gitu-gitu sih Kak, sama nyatet-nyatet. Kan kalau kita ada supporteran FISIP gitu ya, itu nyatet lagu-lagunya. Seunik itu emang. Gitu ya. Asik. Apa ada tugas untuk minta tanda tangan gitu. Senior biasanya kan gitu ya. Oh, kebetulan kita nggak ada. Jadi aman, sesantai itu, dan kita udah selesai ospek. Kalau nggak salah cuman 2 atau 3 bulan kuliah. Udah selesai. Karena kan ada yang fakultas yang 1 semester gitu ya Kak ya. Biasanya teknik sih. Diperjelas gitu ya Kak ya. Intinya kalau masuk Ilkom mah aman, kita santai banget. Juga kakak-kakak fasilitator atau mentornya itu asik-asik banget. Asik-asik. Ya. Asik dengan dirimu. Terus gimana nih pas masuk kuliah, belajarnya gimana? Pas masuk kuliah aku shock aja sih. Kenapa shock? Karena yang dari awalnya SMA itu yang kita belajar dari pagi sampai sore nih ya Kak ya. Terus masuk kuliah kan belajarnya masuk kelas pas
jam matkul aja tuh. Mata kuliah kan bingung. Waduh kok ini banyak nganggurnya ya. Oh gitu ya. Gak kebiasa nganggur kan pas SMA itu kan. Benar-benar switchnya dari SMA ke kuliah emang beda banget sih. Apalagi kalau aku madrasah yang boarding itu sampai malam ada kegiatan. Jadi kan pas masuk kuliah kok kayak gini ya, aku banyak nganggurnya. Aku bingung kok nganggur, capek juga ya nganggur ya. Awal-awal sih gitu. Awal-awal ya. Awal-awal ya, tapi lama-kelamaan kebiasa. Nah kalau untuk perkuliahannya asik banget sih di ilmu komunikasi karena kita banyak banget belajarnya. Yang intinya asiknya adalah dosen-dosennya itu kayak temen Kak. Oh gitu. Ini seasik kayak itu. temennya karena emang dosennya masih muda atau dari segi pembawaannya? Dari pembawaannya juga beberapa ada dosen yang masih muda. Cuman ada beberapa dosen juga yang emang kayak dosen banget nih. Karena mungkin dosen senior lah ya. Definisi dosen banget itu gimana? Dosen Apakah banget. yang killer? Nggak killer sih, tapi lebih ke orangnya serius banget gitu. Jadi kayak kita juga kadang bawaannya tegang kalau di kelas gitu. Tapi so far aman sih, aku belum bermasalah sama dosen. Dari segi tugasnya gimana nih? Kalau Pasti tugasnya- teman-teman penasaran nih. Tugasnya kita asik sih. Asiknya kenapa? Karena kalau kamu emang minat di ilmu komunikasi, itu tugasnya kita banyak project. Kayak Oke. ini nih salah satu tugas kita biasanya dalam bentuk podcast. Oh gitu. Bahas keren ya. isu-isu terkini sesuai dengan mata kuliah kan. Terus juga kadang projectnya itu bikin film pendek ataupun Oke. video-video campaign. Menarik ya. Bikin poster, outputnya poster. Juga ada yang kayak jurusan-jurusan lain itu kayak ada paper ataupun juga penelitian itu juga ada. Tapi yang asiknya dari kita adalah ya kayak gini, projectnya kadang podcast, kadang Iya. UAS kita tuh podcast Kak. Wah keren. Aku keren. anak radio seneng banget karena sesantai itu loh. Apalagi buat orang-orang yang emang basicnya suka ngomong gitu. Betul. Jadi dia udah bukan kayak ngerjain tugas tapi lebih ke pleasure-nya gitu. Jadi Benar, kayak benar. ngejalanin hobi aja. Bener, jadi kayak emang ya relate banget sama diriku dan jurusanku nih Oke, untuk keren ilmu keren. komunikasi. Ini jadi leads me to the next question ya. Oke, apa tuh? Takut Mungkin lebih ke spesifik apa sih mata kuliah yang ditawarin. Apa aja sih Mail, boleh di-spill karena Mail kan udah ngelewatin 4 semester Iya, ya. ini semester Masuk keempat. semester Betul. Jadi at least sudah banyak lah ya mata kuliah yang masuk. Benar. Jadi kalau dari ilmu komunikasi itu kalau di awal tuh biasanya kita dikasih berbagai pengantar nih Kak. Kan kalau di Ilkom UB itu ada beberapa peminatan, tapi bukan wajib peminatannya. Oh gitu. Jadi kayak Tapi peminatan itu dari semester 1. enggak, peminatannya mulai ngambil sendiri itu semester 4 Oh, aku semester sekarang. Tapi memang kita tuh nggak wajib, maksudnya kayak misal kamu mau, kan kita ada peminatan public relation, terus juga ada peminatan media, sama jurnalistik. Oh sama ini, marketing communication. Marketing communication. Biasanya media sama jurnalistik itu satu sih. Iya di semester selanjutnya. Nah kebetulan kalau semester 1 sampai 3 Oke. itu biasanya kita masih pengantar. Jadi kayak pengantar ilmu komunikasi, terus pengantar jurnalistik, pengantar public relation, ada juga pengantar marketing communication. Oke. Terus masuk semester 2 tuh mulai menjurus. Tapi masih dapat semua nih Kak. Oh oke. Dari peminatan tadi, 3 peminatan masih dapat. Terus di semester 3 kita mulai dapat metode penelitian. Wah, Itu udah mulai berat ya. udah mulai berat. Karena ada praktikum penelitiannya juga. Terus juga Belajar statistika nggak? belajar. Belajar Itu kan? belajar di semester 2. Nah, itu matematikanya cuma di statistika Iya, sih kalau sama. Ilkom. Iya. Kan gitu ya. Iya, kalau Sasum ya rata-rata gitu ya. Statistika doang di semester 2 kalau aku. Jadi yang nggak suka matematika, Aman banget Aman, masuk aman. kita. Iya, betul. statistikanya juga masih pelajaran SMA nggak sih itu? SMA biasanya? dan juga dosenku itu kayak kasihan sama kita. Oh. Maksudnya kayak aduh anak Sasum ini nggak bisa apa-apa ya udahlah kita santai aja. Bukan nggak bisa apa-apa ya, maksudnya Iya. dibandingin saintek ya pasti disesuaiin tingkat ininya pelajarannya. Betul. Terus baru nih masuk semester 4 masuk nih kita peminatan. Jadi kita bisa milih mata kuliah apa aja. Kalau Oke. 3 semester sebelumnya kita dipaketin. Oke. Jadi kayak ya kalian masih dapetin semua matkul yang udah disusun sama administrasi dari Ilkom UB, Ilkom UB. gitu. Nah di semester ini aku ngambil peminatan public relation sama Public ada beberapa relation. mata kuliah yang jurnalistik gitu, media gitu. Kalau jurnalistik itu ngapain sih biasanya? Jurnalistik media nih mata kuliahnya. Ini so far kita masih belajar tentang jurnalistik dan dunia media di Indonesia. Oke. Jadi kayak kita mengkaji media-media yang ada mulai dari media masih cetak. lebih ke teori-teori itu. Lebih ke teori. Biasanya kayak setengah semester ke depannya baru kita mulai praktek. Oh. Kalau di semester 1 sih praktek pengantar jurnalistiku itu kita ngeliput, bikin berita, bikin koran. Oh, Iya. Kalau aku kemarin ngeliput tentang
berita di FISIP sih, karena kan kita nyari berita yang deket-deket dulu. Iya. Di FISIP itu isu-isu di fakultas gitu. Jadi Terus, kamu ngeliput bener-bener kayak wartawan gitu ya? iya, kita ngeliput. Halo, selamat pagi. Iya, itu untuk berita. Ada juga yang kita ngeliput kayak bikin siaran berita gitu, Kak. Oh. Itu tugasnya juga. Jadi kayak selamat pagi pemirsa, kembali lagi gitu. Udah boleh nih daftar di Metro TV. Metro TV ya, langsung di hire nih ya. Penerusnya Mbak Najwa. Waduh. Ya gitu sih kalau jurnalistik. Kalau public relation ya kita belajar tentang gimana sih cara membangun hubungan yang baik dan juga menjalin relasi antara organisasi sama publiknya, Wah, keren eksternal sih. internal gitu. Dan menurut aku ini sebenarnya mata kuliah public relation bukan cuman harus dikuasain oleh anak Ilkom ya. Iya. Menurut aku semua jurusan harus, karena kita kan nggak bisa dipisahkan dari orang-orang. Benar. Dan pasti semua orang butuh skill public relation itu. Kalau di jurusan kakak ada juga kah? Nggak ada. Tapi biasanya tuh ada kan, kalau kayak di teknik tuh ada relasi teknik apa-apa gitu, industri Mungkin gitu-gitu. kita lebih masuk ke ininya sih, micro teaching. Jadi gimana oke. cara kita menyampaikan materi ke siswa gitu-gitu. Iya, tapi kalau public relation di Ilkom itu emang lebih dipersiapkan untuk teman-teman nih yang mau jadi expert di PR, di humas gitu. Iya, Kayak di betul. humas organisasi atau perusahaan-perusahaan gitu. Oke, jadi itu ya so far mata Yes. kuliahnya. Menarik ya. Menarik, asik. Aku jadi kayak pengen pindah jurusan nih. Waduh, bisa S3 ya. Aduh. Jauh banget tapi ya dari pendidikan ke Ilkom. Enggak juga enggak sih Oh, Kak? enggak juga Tapi ya? kalau S3 Ilkom mungkin dia lebih ke menjurus peminatannya ya kayaknya ya. Aku kurang tahu juga Iya, sih. udah ada konsentrasi khususnya. Betul. Gitu. Oke, dari semua mata kuliah ini pasti ada up and down-nya ya. Gak Oke. mungkin senang semua. Soalnya Iya. kalau yang didengar dari cerita Seneng Maya ya? dari tadi semuanya senangnya Iya semua nih, nih. ini kebanyakan belajar Nah, ini peningkatan citra Kak. Next Makanya question, bagus-bagus aja. kira-kira apa nih yang mata kuliah yang kira-kira Mail Susah agak ya? susah untuk survive di situ? Oke, sebenarnya kalau menurutku mata kuliah yang agak susah survive, sebenarnya menurutku dari dosennya ya Kak ya. Oke, Karena iya. kadang dosennya ada yang sedikit menyulitkan mahasiswa. Benar. Itu nggak enak banget tuh. Atau enggak yang cara penjelasannya agak Kurang. Biasanya Iya. ada yang kecil banget suaranya, jadi kitanya ngantuk gitu loh. Ada juga dosen tuh kadang yang dia ngajarnya kayak ya udah dia cerita pengalaman dia, bukan bukan ngajarin teori-teorinya. Iya. Ya asik. Relate banget lagi. Asik banget. Kita kayak wah seneng nggak terlalu belajar yang berat. Tapi kan di semester berikutnya kita ketemu dosen yang lain tuh Iya, bingung, kita nggak benar. mau gitu. Benar. Semester Jadi lalu belajar seberpengaruh apa gitu? itu ya dosennya. Iya seberpengaruh itu. Nah tapi kalau aku dari semester lalu itu kayaknya yang lumayan susah adalah mata kuliah kajian ilmu komunikasi perspektif Asia dan Indonesia. Oh, perspektif Asia dan Indonesia. Karena memang kajiannya itu masih sedikit Kak. Itu nama mata kuliah. Iya, Lumayan panjang KPIA juga gitu ya. ya, Indonesia dan Asia gitu. Oke. Komunikasi dalam perspektif Indonesia dan Asia. Itu kan masih minim di Indonesia. Oke. Ada beberapa tapi belum segencar itu Kak mata kuliahnya. Jadi kita kalau dalam hal penelitian untuk sumber referensi itu masih susah Masih carinya. susah ya. Jadi kita masih nyari yang keluar negeri kan, yang di Asia ataupun Afrika nih. Oke. Karena kan ilmu komunikasi di Indonesia itu lebih merujuk ke komunikasi yang ada di Amerika Serikat. Oh iya. Jadi kan di sini mungkin baru di Ilkom UB atau di Ilkom lainnya, kayaknya kalau kata dosenku itu baru dikembangin nih yang perspektif Indonesia dan Asia. Oh iya, kalau boleh tahu ini akreditasinya apa ya? Kalau Ilkom UB ini udah unggul. Udah unggul ya? Iya. Setara A enggak sih itu? Di atas A ya kayaknya. atas A ya? Aku kurang tahu ya sekarang akreditasi itu apa Nanti aja. kita cari tahu lagi ya, Iya. guys. Yang intinya paling atas. Iya, Wey. wow, udah unggul banget Udah berarti unggul. ya. Karena kalau di Indonesia juga udah, kalau nggak salah terakhir aku periksa peringkat 4 sih Ilkom UB itu si Indonesia. Univ di Indonesia. Iya betul. Keren, Itu keren. sih yang susah Kak, yang mata kuliah yang aku mention tadi sama penelitian. Metode penelitian itu susahnya kayaknya karena emang ribet ya. Kita bakal skripsian nanti. Benar, Itu benar. capek banget. Apalagi dosennya juga agak sedikit strict dan Strict ya. udah senior. Jadi kadang beliau tuh Oke. susah dihubungin. Tapi emang kenapa ya di setiap aku satunya juga soalnya dosennya udah agak Tua. gitu. Maksudnya udah agak senior lah ya. senior banget. Biasanya yang prof biasanya dikasihnya untuk mata kuliah itu. Betul kan Kak? Jadi menurutku itu susah. Ya kita prof juga kebetulan. Itu susah untuk nge-reach out dosennya. Iya. Karena beliau kayak susah aja Super dihubungin. sibuk. Di telepon gak bisa, di chat gak dijawab, didatengin ke ruangan tidak di tempat. Itu sih tantangannya Jadi ya. balik lagi ke kitanya aja sih, Ha-ha. pengen
kan walaupun dosennya mungkin nggak ngasih, kita masih bisa riset lah ya, kayak metode itu kayak gimana. Kan udah sekarang juga informasi udah ada di mana-mana, apalagi AI bisa memanfaatkan AI. Tinggal ketik keluar semua. Di WA juga ada sekarang ya. Sisa kita mau nggak untuk belajar guys. Kalau boleh tahu berapa sih jumlah SKS-nya? Kalau SKS, tapi kan Mail belum selesai ya, maksudnya belum menyelesaikan semua. Kalau kita minimal SKS itu sampai kelulusan 144. Oke, 144. Dengan jumlah mata kuliah itu kan banyak kan, mata kuliah wajib dan pilihan, mungkin ada lah 70-an sampai 80 mata kuliah total ya Kak dari semester 1. Ya. Tapi memang gak semuanya diambil juga kan. Oh iya, gimana soal perkuliahannya per minggu tuh gimana jadwalnya? Oh kalau kita per minggu, kalau di jurusanku itu dari start paling pagi itu jam 7.30 sampai malam, terakhir itu jam 8.40. Iya, kalau aku semester ini sih banyak mata kuliah yang siang ya. Siang sama ada malam lah, satu mata kuliah yang malam gitu. Belum termasuk kategori yang berat-berat banget lah ya, maksudnya jadwalnya. Masih bisa sambil beraktivitas gitu di luar dan akademik. Berorganisasi. Bener, nah ini pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa nih kesibukan Mail? Kira-kira kenapa ya Mail susah dihubungi? Sebenarnya gak susah dihubungi loh. Sih, guys, aku fast respon. Cuma memang kalau ngeset jadwal emang nanti Kak hari ini ya Kak gitu. Karena kan pasti kita prioritasin yang udah di list gitu, nggak mungkin diganggu yang udah masuk ke list. Keren sih. Nah aku ini spill nih ya. Boleh ceritanya apa sih kayak kegiatan-kegiatan Mail selain kuliah, di luar kuliah itu apa? Kalau kegiatanku selain di kuliah sebenarnya aku juga sekarang tuh lagi aktif jadi announcer. Wow. Announcer di Radio Universitas Brawijaya. Nah juga kita tuh bukan organisasi sih, lebih tepatnya kayak badan usaha gitu. Keren. Tapi aku juga tergabung dalam staff event dan marketingnya. Oh gitu. Jadi selain aku siaran radio di Radio UB, juga aku ngejalanin pekerjaan ke organisasi. Kita prepare event dan juga marketing lah gitu. Keren. Dan juga kita selain siaran ya, kita juga banyak kegiatan lain nih, kayak misalnya jadi host talk show, podcast, terus juga bikin konten gitu. Jadi selalu aktif ya pokoknya? Iya, ada aja kegiatannya. Gak bakalan nganggur pokoknya kalau masuk? Iya sih, gak bakal nganggur. Tapi bisa juga nganggur. Tergantung kita ngambil opportunity-nya aja. Sebenarnya di setiap organisasi kayaknya gitu ya Kak ya. Kamu milih jadi orang yang pasif atau aktif? Aktif, gitu. Bener. Karena kalau di sini juga bisa nganggur. Misal aku mau siaran doang nih bisa banget. Tapi aku di sini gimana caranya aku memaksimalkan kesempatan yang udah aku dapetin. Jadi anggota di sini, terus kayak ngambil semua opportunity-nya buat berkembang lah, buat growth gitu. Apalagi masih semester 1, 2, 3, 4 itu masih awal-awal. Belum ada touch sama penelitian. Jadi mumpung masih free. Dimanfaatin sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Itu sih kalau kegiatanku di luar kampus ya. Mungkin juga aku juga sering jadi Master of Ceremony gitu. Kayak ya kalau bisa disebut freelancer juga belum banget sih. Kalau ada yang butuh MC boleh nih. Boleh, nanti dicantumin kontaknya ya. Kontak. Kalau enggak reach Instagramku aja langsung gitu. Nanti dicantumin di link deskripsi. Itu sih Kak ya kegiatanku sehari-hari kalau di luar akademik. Tapi itu lumayan susah nggak untuk menyesuaikan jadwal kuliah? Manage waktunya. Iya, manage waktunya gimana tuh? Kalau untuk manage waktu sebenarnya tricky juga sih Kak, karena kan kadang ada peluang nih, misal ada tawaran MC, cuman aku lagi ada kegiatan lain dan juga ada kuliah. Nah itu agak susah di situ sih. Kadang take decisionnya itu yang susah. Iya, kadang ada beberapa hal juga aku nggak ngambil gitu kan. Tapi kalau untuk siaran di radio itu kita menyesuaikan sama jadwal kuliah nih Kak. Jadi so far aman, jadi nggak tumburan antara kuliah sama siaran, nggak tumburan. Paling kalau tumburan itu ya ada kegiatan-kegiatan di luar siaran. Misal kayak kita live report ke acara-acara gitu. Tapi ini UB Radio ini ada dosen yang membawahi kah atau pure dari mahasiswa? Kalau UB Radio ini sebenarnya kita benar-benar kayak kerjaan Kak. Jadi kita ada manajer. Manajernya itu mahasiswa juga? Bukan. Itu emang benar-benar profesional. Manajernya profesional. Keren. Terus juga ada music director sama program director itu juga udah profesional. Nah baru penyiar-penyiarnya kita yang masih mahasiswa. Dan juga sebenarnya kita lagi oprek juga nih. Nah, selain mahasiswa bisa banget dari SMA sampai yang udah lulus kuliah juga bisa. Jadi dari luar UB juga bisa? Bisa, anak UM juga bisa nih. Yang penting umurnya masih 17 sampai
25 kalau nggak salah, atau 16 sampai 24 gitu lah ya. Keren sih ya. Benar. Apa aku join juga ya? Nah, boleh Kayaknya dicoba. udah telat banget nih kalau aku mau join. Enggak juga sih ya. Enggak juga ya. Nanti ya dicoba aja. Oke. Buat teman-teman yang minat boleh banget nih. Yes. Siapa tahu misalnya yang anak-anak SMA nih udah curi start duluan. Asik banget. Udah tahu nih masa seputar UB dan lain-lain. Iya, karena emang peminatnya juga banyak sih UB Radio tuh, Kak. Oh iya. Karena menurutku di Malang juga kayak radio kampus, kita salah satu yang punya nama lah. Iya, Jadi iya, kayak benar. di acara-acara gede itu biasanya kita sering partnership. Oh gitu, keren. Kerjasama gitu. Menarik sekali ya cerita dari kegiatan perkuliahan Mail dari awal sampai akhir. Wow. Tadi juga udah diringkas mata kuliahnya apa aja. Tapi masih ada ya nanti karena sekarang Mail baru semester 4. Iya, jadi masih semester 4. mungkin untuk lengkapnya teman-teman bisa cari di webnya, ada pasti lengkap Ada ya. di Ilmu Komunikasi UB. Oke, Ilmu Komunikasi Dan UB. kita sangat-sangat ini sih kalau untuk magang gitu dipermudah banget kalau di Dipermudah Ilkom banget UB. ya. Jadi kayak Keren. cutting-cuttingku itu bisa dikonversi magangnya. Oke. Yang penting sesuai sama ketentuan-ketentuan aja. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Mail. Oke. Mungkin boleh di-spill nih fun fact-nya apa sih selama kuliah di Ilkom UB. Yang mungkin Oke. teman-teman yang nggak tahu ya di Apa sini. ya fun fact-nya? Tadi tuh aku kayaknya kepikiran tapi tiba-tiba aku lupa. Oh, oke. Iya, tiba-tiba aku lupa. Tapi biasanya kalau fun fact dari Ilmu Komunikasi UB itu orang bilang kita tuh cuma belajar ngomong aja nih, Kak. Oke. Di Ilmu Komunikasi UB. Padahal kita lebih dari itu. Oke. Kita tuh nggak belajar ngomong doang. Kita belajar teori, cara komunikasi yang baik, Sejarah komunikasi. sejarahnya juga ada, terus perkembangannya sekarang gimana. Oh, secara global dan Indonesia. Karena emang stereotip orang terhadap anak Ilkom itu, wah dia anaknya cuma belajar ngomong doang, itu mah gampang. Kita digampangin Atau gitu enggak loh. gini, aku pernah dengar, Apa? aku pengen masuk Ilkom karena aku pengen belajar bicara aja. Padahal enggak juga guys. Iya. Di Ilkom gak belajar bicara doang. Malah fun fact-nya lagi, di Ilkom itu banyak anak introvert. Iya, kata orang kan, wih anak Ilkom extrovert nih. Tapi Mail termasuk extrovert ya? Apa Enggak sih, introvert Oh, ya. introvert. Ya introvert tapi enggak akut introvertnya. Karena aku enggak antisosial gitu. Aku Oke. mungkin apa ya dibilang ambivert kali ya Ambivert kayak. ya. Mungkin kalau dalam satu hal aku bisa extrovert, tapi hal lain aku introvert. Iya, iya, gitu. sama sih kayak aku Iya. juga. Itu sih fun fact-nya ya, gak semuanya extrovert dan juga semuanya banyak juga yang pendiam. Teman-temanku banyak banget yang pendiam sih. Sampai saat ini. Iya, di Dan kelas. masih ada yang maksudnya nggak ikut organisasi gitu ya? Ada. Bener-bener Iya. cuma kuliah pulang gitu. Ada. Jadi emang ya ilmu komunikasi tidak se-extrovert itu ya teman-teman. Cuman memang asik sih kalau kamu emang punya passion dan minat di Ilkom itu asik banget. Nah, kuncinya itu sih. Jadi Iya. passion dari awal. Kalau emang dari awal niatnya tuh karena disuruh orang tua misalnya, jangan. itu susah sih. Atau enggak cuma buat ini Kak, hilang dari mata kuliah hitung-hitungan, jangan Iya, masuk benar. Ilkom. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain lebih lanjut, boleh nanti reach out Iya, mailnya langsung. atau mau kita bikin sesi 2. Sesi 2 boleh banget nih. Kalau banyak yang komen ya Kak Iya. ya, kita next session Mungkin tentang gitu. beasiswa atau tentang UB Radio Iya, mungkin atau yang lain-lain. Bisa banget nih. Mungkin terakhir nih karena sekarang kan lagi persiapan SNBP dan UTBK. Bener. Apa sih istilahnya sekarang SNBT, SNBP BT. dan SNBP. T, T. P sama T. P-nya udah ya. Sekarang tidak sisa tunggu pengumuman. Iya, abisnya SNBT. Habisnya SNBT. Nah, kan pasti teman-teman ada nih yang mungkin yang nonton yang masih bingung buat pilih jurusan. Kira-kira Mail ada nggak pesan gitu buat teman-teman? Tips gitu ya. Tips and trick atau Oke. pesan gitu. Kalau dari aku ya, tips untuk pilih jurusan adalah teman-teman kenali dulu diri teman-teman itu gimana. Jadi kayak kamu minatnya di bidang apa? Apakah sosial? Apakah saintek? Sebenarnya kalau kamu punya minat di bidang sosial, tapi kamu juga punya kemampuan di saintek itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, Karena di saintek itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bakal kerja profesionalnya di bidang sosial juga. betul. Jadi kayak yang penting teman-teman punya minat dulu di jurusannya ya. Karena Kak, ya? kalau nggak minat itu bakal susah banget Waduh, ngejalanin. berat banget dijalanin ya. Bahkan kuliah kan kita bukan cuma setahun 2 tahun, 4 tahun 4 loh. tahun itu normalnya ya. Normalnya. Malah ada yang more than that gitu. Iya. Jadi intinya kenali diri teman-teman, minatnya di mana, dan juga mungkin kalau yang udah kebayang nih punya cita-cita jadi apa, itu bisa banget dikorelasiin sama
jurusannya. Iya. Itu aja sih. Jadi intinya tuh kenal diri dulu. Iya. Maunya apa, passionnya di mana, minatnya di mana. Dan juga realistis. Realistis. Kalau buat realistis pilih ini buat milih jurusan dan universitas universitasnya. sih. Tapi betul. kalau jurusan, it's okay. Kamu milih jurusan yang kamu mau nih ya Kak Iya, ya. betul. Tapi siapin backup plan. Betul sekali. Jangan kayak aku. Kalau harus aku ada nggak plan backup A, plan B, kalau bisa plan C juga. Iya, gitu. benar-benar. Semuanya dari A sampai Z disiapin backup plan ya. Biar kalau gagal nggak yang sakit-sakit amat ya. Udah well prepare lah. Iya, betul. Jadi ada plan lain lagi. Gitu. Wah, terima kasih banyak Mail ya. Iya. Ini padahal kita tag-nya di bulan Ramadan guys. Luar biasa ya. Luar biasa, Masya Iya. Allah. Ngabuburit Ngabuburit kita sambil kita. talk show gini ya. Tapi masih semangat ya Mail? Semangat dong. Semangat dong. Habis ini ada kelas. Iya. Harus semangat. Jadi kayaknya kita udahan dulu sampai sini karena Mail habis ini mau kelas lagi. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu. Ya. And I hope you can have another session ya. Oke, amin ya. Semoga next kita bakal ada sesi-sesi diskusi selanjutnya Iya, lah ya betul. sama Kak Nabila. Oke, thank you teman-teman semua. Oke, teman-teman yang udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share Bye-bye. juga ya, jangan lupa. Iya.